Halo pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Untuk mengetahui olah tempat kejadian perkara yang dilakukan di lokasi ledakan, kita sudah terhubung dengan Nana Jamal. Di sana, Nana, bagaimana hasil sementara dari olah TKP? Ya, Lovi, dari hasil olah TKP sementara yang kami ketahui bahwa ada 9 korban luka yang terjadi di lokasi pengeboman di Gereja Katedral Makassar, dan ke-9 korban luka ini sudah dibawa ke beberapa rumah sakit terdekat, diantaranya ke rumah sakit Pelamonia yang merupakan rumah sakit terdekat dari lokasi kejadian. Nah, sementara itu ternyata lokasi ataupun pintu gerbang masuk yang menjadi lokasi tertahannya pelaku yang hendak ingin melakukan pengeboman di dalam area gereja ini tertahan di pintu samping salah satu radio yang ada di Kota Makassar. Dan dari lokasi tersebut bukan hanya kendaraan yang digunakan oleh pelaku yang juga mengalami kerusakan, tapi juga ada satu buah mobil yang juga turut rusak dari lokasi. Sampai saat ini belum bisa dipastikan jenis kelamin dari potongan tubuh yang ditemukan. Masih akan terus dilakukan olah TKP, dan tadi setelah adanya konferensi yang disampaikan oleh Kapolda Sulsel terkait dengan olah TKP terkini di dalam Gereja Katedral, belum ada informasi lebih lanjut lagi bagaimana kondisi terkini dari para jemaat Gereja Katedral. Namun akibat kejadian ini Gereja Katedral memutuskan untuk tidak melakukan ibadah terlebih dahulu sampai dengan waktu yang belum dipastikan. Dan Lovi, yang juga dapat kami sampaikan bahwa ledakan ini terjadi setelah misa kedua atau misa Palma ini selesai, dan memang ini memungkinkan terjadinya pertukaran jemaah masuk dan keluar, sehingga ini yang kemudian menjadi celah bagi pelaku untuk berusaha masuk ke dalam area gereja. Namun melihat gelagat yang ditunjukkan oleh pelaku, sehingga pelaku ini kemudian tertahan atau ditahan oleh security ataupun juga pengamanan dari pihak gereja, dan pada saat itulah ledakan terjadi tepat di depan pintu gerbang gereja. Tidak ada kerusakan di dalam gereja, yang kerusakan ini hanya terjadi di area pintu gerbang dari Gereja Katedral Makassar saja, Lovi. Kami juga sempat menanyakan apakah ini ada hubungannya dengan teroris yang sempat ditangkap beberapa waktu lalu di wilayah Biringkanaya, namun dari pihak Polda Sulsel juga belum bisa memastikan apakah ini ada hubungannya ataukah ini adalah jaringan teroris lainnya, Lovi. Baik, Nana, apa bukti-bukti yang sudah didapatkan untuk hasil olah TKP di lapangan? Ya, sejauh ini bukti yang ditemukan diantaranya adalah jenis bom, maksud kami perkiraan jenis bom yang digunakan oleh pelaku, dan ini termasuk dalam jenis bom yang high explosive atau ledakan tinggi, dilihat dari ledakan yang terjadi pada saat kejadian. Sementara itu bukti-bukti lainnya ini yang masih terus berusaha untuk dikumpulkan oleh pihak kepolisian, Lovi. Baik, saat ini siapa saja yang akan datang di lokasi ledakan untuk memantau bagaimana olah TKP di sana? Iya, pada saat kami tiba di lokasi kejadian, ini sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah, baru hadir Kabid Humas Polda Sulsel. Namun baru saja sekitar pukul 12.30 tadi, Kapolda juga sudah hadir dan juga sudah turut menyampaikan apa saja teman-teman terbaru yang mereka dapatkan di dalam lokasi kejadian atau di TKP, Lovi. Baik, Nana, untuk sementara untuk terduga pelaku ini apakah memang diketahui hanya berjumlah 1 orang? Dari pengakuan Pastor Wilhelm
Tulak yang merupakan pastor dari Gereja Katedral Makassar ini menyampaikan bahwa ada 2 orang yang berboncengan menggunakan sepeda motor dan juga mengenakan ransel. Kedua orang inilah yang berboncengan yang kemudian dari gerak-geriknya ini kemudian memancing kecurigaan dari security atau pengamanan dari pihak gereja. Jadi sampai sejauh ini yang dapat kami sampaikan bahwa 2 orang inilah yang kemudian diduga sebagai pelaku hukuman di Gereja Katedral Makassar. Baik, apakah ada kelengahan dari keamanan gereja sehingga memang ada kesempatan untuk pelaku ini berusaha masuk ke dalam gereja? Bagaimana saksi di lapangan? Iya. Ya Lovi, seperti yang kami sampaikan tadi bahwa memang pada hari Minggu ini ibadah secara rutin di Gereja Katedral Makassar dan kejadian ini sendiri terjadi tepat setelah misa kedua atau misa selesai, sehingga memang kan terjadinya jemaah yang keluar masuk ke dalam gereja. Namun beruntungnya dari pihak pengamanan Gereja Katedral Makassar ini sendiri jeli melihat adanya gerak-gerik yang mencurigakan dari 2 pelaku yang berboncengan sepeda motor ini dan juga menggunakan ataupun juga membawa tas ransel, berhasil untuk ditahan oleh security atau pengamanan dan bom ini tidak meledak di dalam area gereja, namun meledak tepat di depan pintu gerbang gereja. Kalau untuk pengalihan arus lalu lintas di lokasi ledakan bagaimana? Iya, Lovi, untuk pengalihan arus lalu lintas ini sendiri karena Gereja Katedral ini sendiri berada tepat di tusuk sate antara Jalan Kartini dan juga Jalan Kajola Lido, sehingga dan juga Jalan Riburane, sehingga memang ini kemudian merupakan area yang cukup ramai dilalui oleh kendaraan-kendaraan. Namun beruntungnya pada saat kejadian terjadi ini tidak terlalu banyak kendaraan yang melalui depan Gereja Katedral, namun kendaraan lain yang sedang memarkirkan kendaraannya tepat di depan ataupun di samping dari Gereja Katedral, sehingga ini juga dan kerusakan yang cukup parah. Dan dari CCTV Kota Makassar yang sempat beredar, ini juga diperlihatkan bagaimana kemudian ada sebuah bus yang juga menghindari ledakan yang terjadi. Selain itu, untuk pengamanan yang ini sendiri, pihak kepolisian juga sudah meletakkan polis line dengan durasi yang cukup jauh, sehingga pengamanan untuk ataupun pengalihan arus lalu lintas yang ada di jalan sini cukup untuk mengamankan wilayah yang ada di Gereja Katedral Makassar. Baik, untuk sementara terima kasih Nana Jamal melaporkan langsung dari lokasi ledakan di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan.